Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan ridho-Nya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bahaya munafik dalam sholat, jangan sampai ibadah kita sia-sia. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Tidak sedikit orang yang melaksanakan sholat, hanya sebatas menggugurkan kewajiban, namun banyak juga orang yang melaksanakan ibadah sholat, sebagai bentuk penghambaan seorang hamba pada Tuhannya. Orang-orang yang menjadikan sholat hanya sebagai penggugur kewajiban, cenderung akan tertanam sifat munafik dalam hatinya. Berikut ini beberapa ciri orang munafik dalam sholat. 1. Malas dan merasa berat dalam menjalankan sholat. 2. Menunda-nunda sholat hingga akhir waktu. 3. Ria, dan hanya beribadah untuk pamer. 4. Tidak khusyuk, dan hati lalai dari mengingat Allah. 5. Enggan menghadiri sholat berjamaah, terutama subuh dan isya. 6. Melakukan sholat secara asal-asalan, dan tidak memperhatikan tata cara. 7. Sedikit mengingat Allah atau lalai dalam berzikir. 8. Sholat hanya sebagai kedok untuk menyembunyikan kekufuran. 1. Malas dalam menunaikan sholat. Orang munafik tidak memandang sholat sebagai kewajiban yang penting, dan merasa berat melakukannya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Surah An-Nisa ayat 142. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in terkemuka, mengatakan, orang munafik itu sholat hanya sebagai beban. Ia tidak mengharapkan pahala, dan tidak takut akan siksa. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, bahwa ketika datang waktu Isya, biasanya orang-orang telah kelelahan setelah seharian beraktivitas, sehingga malas untuk melaksanakan sholat. Begitu juga di waktu subuh, mereka lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya. 2. Menunda-nunda sholat hingga akhir waktu. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil melihat-lihat matahari. Hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, menjelang terbenam, dia baru mulai sholat, dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali. Tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, bahwa orang munafik sering menunda sholat sampai akhir waktu, dan melaksanakannya dengan cepat tanpa kehusyukan. 3. Ria, dan hanya beribadah untuk pamer. Mereka bermaksud ria, di hadapan manusia, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Surah An-Nisa ayat 142. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan sholat agar dilihat oleh manusia, maka ia telah berbuat syirik kecil. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik yang tersembunyi, yaitu orang yang melakukan sholat kemudian membaguskan sholatnya, tatkala dilihat oleh orang lain, hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Sufyan As-Sauri, seorang ulama besar menegaskan, bahwa salah satu tanda munafik adalah, melakukan ibadah agar terlihat orang lain. Mereka akan bersemangat beribadah jika dilihat, tetapi malas ketika sendirian. 4. Tidak khusyuk dan hati lalai dari mengingat Allah. Dari Ala bin Abdurrahman berkata, kami pernah menemui Anas bin Malik setelah zuhur, lalu beliau bangkit dan sholat asyar. Setelah selesai dari sholatnya, kami menyebutkan tentang tergesa-gesa dalam sholat, atau menceritakannya, maka dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah sholatnya orang-orang munafik, itu adalah sholatnya orang-orang munafik, itu adalah sholatnya orang-orang munafik.
Salah seorang dari mereka duduk hingga sinar matahari telah menguning, tatkala itu ia sedang berada di antara dua tanduk setan atau pada dua tanduk setan, maka dia bangkit untuk sholat, dia sholat 4 rakaat dengan sangat cepat seperti burung mematuk makanan. Dia tidak mengingat Allah padanya kecuali sangat sedikit, hadis riwayat Abu Dawud. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa, orang munafik tidak khusyuk dalam sholat mereka. Hati mereka sibuk dengan urusan dunia, dan pikiran melayang selama sholat. 5. Enggan menghadiri sholat berjamaah, terutama subuh dan isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada dalam kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Sungguh aku bertekad untuk menyuruh orang melaksanakan sholat. Lalu sholat ditegakkan, dan aku suruh ada yang mengimami orang-orang kala itu. Aku sendiri akan pergi bersama beberapa orang, untuk membawa seikat kayu untuk membakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah. Syekh Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah mengatakan, seseorang yang meninggalkan sholat jamaah menunjukkan akan beratnya dia menjalankan sholat. Ini pertanda bahwa hatinya terdapat sifat kemunafikan. Untuk lepas dari sifat tersebut, marilah menjaga sholat jamaah. Minhatul Alam fi Syarah Bulughil Maram. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku telah melihat bahwa orang yang meninggalkan sholat jamaah, hanyalah orang munafik, di mana ia adalah munafik tulen. Karena bahayanya meninggalkan sholat jamaah sedemikian adanya, ada seseorang sampai didatangkan dengan berpegangan pada dua orang sampai ia bisa masuk dalam shaf, hadis riwayat Muslim. Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang munafik, yang diketahui kemunafikannya. 6. Mengabaikan tata cara sholat yang benar. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa orang munafik sering tidak memperhatikan rukun, dan sunnah sholat. Mereka terburu-buru, dan melakukan gerakan sholat dengan asal-asalan. Abdullah bin Mas'ud Tabi'in. Dia pernah mengatakan, orang yang mengabaikan sholat adalah orang yang munafik, dan sholat yang dilakukan dengan tidak serius, adalah ciri kemunafikan. Menurutnya, orang munafik hanya sholat karena tekanan sosial, bukan karena rasa takut, dan cinta kepada Allah. Ia juga memperingatkan umat agar melaksanakan sholat dengan khusyuk, dan penuh perhatian, karena sholat yang dilakukan dengan lalai, adalah tanda orang yang kurang iman. 7. Sedikit mengingat Allah, lalai dalam berzikir. Al-Fudail bin Iyad berkata, sholat tanpa zikir adalah seperti tubuh tanpa roh. Ini sesuai dengan firman Allah. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Surah An-Nisa ayat 142. Imam Qurtubi menyebutkan bahwa kata, sedikit di sini, bisa memiliki beberapa tafsiran, termasuk bahwa mereka hanya mengingat Allah ketika dalam keadaan sulit atau bahaya, dan di luar itu mereka lalai. Jadi zikir mereka tidak konsisten, hanya saat ada manfaat duniawi atau demi penampilan. 8. Sholat hanya sebagai kedok untuk menyembunyikan kekufuran. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang munafik menampilkan diri sebagai orang beriman ketika di depan manusia, tetapi hatinya penuh kekufuran. Mereka menipu Allah, dan orang-orang yang beriman, padahal sebenarnya mereka hanya menipu diri sendiri, tetapi mereka tidak sadar. Surah Al-Baqarah ayat 9. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar termasuk golongan orang-orang yang beriman, dan dijauhkan dari sifat kemunafikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.